Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin pepatah itu bisa digambarkan kepada Ridwan Kamil yang saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan, mulai dari kasus Bank BJB, kemudian kasus percintaan, dan kemudian hingga digugat cerai. Bisa dikatakan ini adalah tahun patah hati Ridwan Kamil ya, dan para fansnya. Karena ya jeratan kasus yang menimpa mantan Gubernur Jawa Barat ini mengubah persepsi banyak orang tentang Ridwan Kamil yang sebelumnya dianggap sebagai family man dan kemudian sebagai kepala daerah yang punya integritas tinggi. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita akan bahas lebih dalam di Orang Dalam. Oke, Mat. Ridwan Kamil sebelumnya pernah mendatangi KPK. Ya, Kaitannya tentang kasus Bank BJB. betul. Nah, perkembangannya yang terbaru seperti apa, Mat? Soal kasus ini. Ya, perkembangan terakhir itu KPK mendapati ada laporan kekayaan penyelenggara negara RK waktu masih menjabat gubernur ya. Itu ada hartanya yang belum dilaporkan ke LHKPN. Nah, bentuknya itu berupa aset tempat usaha. Bentuknya kedai kopi. Itu ada di kawasan Bandung. Nah, katanya sih waktu itu KPK juga sempat nyecer juga soal aset ini yang belum dicantumin di LHKPN waktu RK pernah diperiksa 2 November lalu kan. Nah, cuman ini ternyata berkembang lagi nih di balik isu kasusnya, berkembang ke isu perselingkuhannya. Jadi deretan panjang. Sudah digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratia, tersandung kasus juga dugaan selingkuh dengan artis Aura Kasih. Nah, sebelumnya dengan Lisa Mariana ya? Betul. Nah, belum kelar dengan Lisa, ini udah ada urusan lagi dengan Aura Kasih. Nah, sampai-sampai KPK ini mau pengen minta keterangannya Aura Kasih sama istrinya, Praratia. Nah, pemeriksaan itu baru bahkan dilakukan kalau memang KPK menemukan ada dugaan aset yang ngalir ke Atalia sama Aura Kasih. Nah, pemeriksaan ke Atalia kan ya sampai sekarang kan statusnya masih suami istri ya. Nah, mungkin entah ada aset yang ikut tercampur pada saat masih bersuami istri, pada saat RK masih menjabat gubernur dengan istrinya, entah itu asetnya ada yang mengatasnamakan istrinya atau yang mengatasnamakan Ridwan Kamil sendiri. Ya, ini masih di-tracking nih ceritanya. Cuman kan beberapa waktu lalu udah ada nih aset yang disita dari RK itu ada motor Moge Royal Enfield ya. Nah, itu kan ada satu unit Moge punya RK, itu Royal Enfield yang udah disita. Terus ada juga mobil ini yang pernah dibeli dari anaknya B.J. Habibie. Nah, ini sempat dibeli sama RK, itu juga udah disita. Nah, sampai sekarang masih terus di-tracking nih, aset-aset mana aja nih yang kecampur, entah itu punya istrinya, entah itu punya Lisa, entah itu punya Aura Kasih, itu masih di-tracking sampai sekarang. Nah, kedatangan RK waktu ke KPK itu posisinya sebagai apa? Apakah saksi atau apa gitu? Nah, waktu itu RK datang masih status sebagai saksi ya, masih saksi sebagai di kasus BJB. Itu dimintai keterangannya, kapasitasnya dalam waktu itu masih sebagai Gubernur Jawa Barat. Itu dimintai keterangan mengenai bagaimana proses pengadaan iklan di Bank BJB sampai akhirnya terjadi kasus korupsinya. Bahkan sudah ada ditetapkan tersangka
Itu ada dari mantan dirut BJB-nya sendiri, Yudi Renaldi, lalu pimpinan divisi corporate sekretari Bank BJB, Widya Hartono, lalu ada dari pihak swasta, Akin Askin Dulmanan, Suhendrik, Sopanjaya Kusuma. Nah, selain pihak swasta, ada juga nih 6 perusahaan yang juga kena cipratan, diduga kena cipratan dari BJB. Itu ada dari PT CKMB, itu sebesar 41 miliar, PT CKSB 105 miliar, PT AM 99 miliar, CKM 81 miliar, BSCA 33 sama PT USB 49 miliar. Udah nggak tahu tuh berapa miliar tuh ditotalin dah tuh. Itu udah ada buktinya semua? Dokumen-dokumen Ya, prosesnya ada? dokumen Terverifikasi? pasti udah dikantongin semua ya sama KPK. Sampai kan udah ada ditetapkan tersangka ya dari yang orang-orang disebut itu. Oh. Nah, ini KPK kan sampai sekarang masih nelusurin asetnya, khususnya ke RK nih, yang tadi asetnya yang ternyata belum dilaporin ke di LKPN-nya, terus juga ada dugaan apakah mengalir juga ke Lisa, terus juga ke Aura Kasih. Nah, sampai sekarang ini masih ditelusurin sama KPK, jadi belum tahu ujung benangnya nih apakah RK bakal berpotensi jadi seorang menambah tersangka atau tidak, masih wallahu alam. Cuman yang jelas, kalaupun memang RK berpotensi jadi tersangka, tentu KPK punya bukti-bukti yang udah menguatkan sampai akhirnya mau berani menetapkan RK sebagai TSK. Nah nih Mat, di antara lucunya kan nih kasus ini kan kayak harta tahta wanita nih Mat nih. Betul nggak Mat ya? Nah sebenarnya ada nggak sih konflik di balik kepentingannya nih? Dia kan tuh pejabat publik nih Mat. Betul. Dia kan sempat jadi gubernur, terus mau calon jadi gubernur DKI gagal, ya kan? Nah, dia juga punya ada masalah dengan elit bisnis mungkin di Jawa Barat. Ada nggak kira-kira jawaban dari situ Mat? Nah, sejauh ini Bang Joseph, apakah berdampak ke dari segi bisnis, politik? Of course, ini bakal berdampak ke RK. Tapi ingat, RK ini setelah udah gugur di Pilkada DKI, dia itu masih ada jabatan. Apa tuh? Kurator IKN. Oh iya. Sampai sekarang itu masih sebagai kurator IKN dan juga sebagai dosen juga ya. Nah, dan perlu diketahui juga RK ini kan masuk ke Partai Golkar. Dia kader juga sama istrinya Atalia. Cuman saat itu dia masuk pada saat ketumnya masih Erlangga Hartarto. Karena udah beda kepemimpinan ke tangan Bahlil. Nah, memang sampai sekarang hubungan RK sendiri dengan partai politiknya ini masih mengambang lah istilahnya. Belum tahu apakah RK bakalan nasib gimana setelah kena kabar terseret-seret di kasus KPK, apalagi kena gugatan nama istrinya sendiri. Ini masih diambang ya, entah bakalan dicopot, entah apakah bakalan masih tetap dipertahankan gitu. Karena mengingat, kalaupun memang dipertahankan, karena ingat statusnya dia masih sebagai kurator IKN. Nah kebetulan juga kan kurator IKN ini kan pada saat masih Presiden Jokowi. Nah ini masih patut juga dipertanyakan bagaimana nasib RK di partainya sendiri nih. Bahlil pun belum sempat mengatakan apa-apa ya ada kasusnya? Ya, belum ada omongan mengenai anak buahnya sendiri ya Bahlil. Apakah bakalan dilindungin? Apakah bakalan ya udah terserah lu lah mau gimanain gitu. Apakah nanti bakal ngelindungi istrinya? Ya udah istri tetap aja di sini ya udah biarin. Nah, walau ya. Udah pakai banyak itu banyak. Oke. Nah, mungkin sedikit nambahkan. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan politik? Nah, cuma sebelumnya harus di disclaimer dulu ya. Iya. Bahwa apa yang kita bahas ini kita tidak sedang membela Ridwan Kamil. Betul. Ataupun di luar itu. Nah, jadi pernah ada sumber yang menyatakan bahwa ini ada kaitannya dengan urusan politik. Oke. Makanya kalau dilihat, ini kan kasus-kasus Ridwan Kamil ini muncul setelah perhelatan politik yang cukup besar ini mulai mereda lah, katakan seperti itu ya. Nah, sumber ini juga mengatakan bahwa ya lawan politiknya lah yang bermain soal ini. Cuma ya benar atau tidak ya kita harus telusuri lagi ya supaya ini tidak jadi informasi yang cenderung fitnah. Betul. Seperti itu. Nah cuman tambahannya adalah kasus ini baru bisa di blow up lagi
ketiga masa kepemimpinannya Pak Prabowo khususnya kan. Kan sebenarnya kasusnya udah lama ya. Dari zaman Jokowi. Nah, ini juga baru di blow up lagi ketika zaman Prabowo. Apakah padahal waktu di Pilkada pun juga Partai Gerindra ini kan juga salah satu yang mengusungkan. Tuh. Apakah memang ini sudah tanda-tanda ingin melepas, sudah tidak harmonis lagi? Ya itu balik lagi. Ya, akhirnya betul ya, seperti yang tadi disampaikan Dusap, ini akhirnya efeknya kemana-mana. Jadi dari urusan yang berkaitan dengan hukum, kemudian merambah ke urusan pribadi. Ya, urusan dengan Lisa Mariana, terus kemudian yang terbaru dengan Aura Kasih, dan ada lagi beberapa, ya bisa dibilang kaum hawa yang diklaim atau dituding pernah dekat dengan Ridwan Kamil. Gitu. Untuk kasus Bang BJB ini, Mat, kasusnya ini terkesan lebih lambat atau lebih senyap dibandingkan dengan kasus korupsi BUMD lain atau BUMN lah? Ya, kalau ditanya dua-duanya, bener sih lambat dan senyap sih ya. Lambat dan senyap. Karena memang kan umumnya gini, biasanya kalau teman-teman wartawan di KPK itu kan selalu mendapat informasi mengenai jadwal pemeriksaan, mengenai perkara yang sedang diusutnya. Nah, memang BJB ini beberapa waktu, ya cukup udah lama lah ya, sebelum RK pun itu memang ya tidak ada kabar mengenai untuk pemeriksaan saksi-saksi di kasus BJB itu. Nah, sampai akhirnya baru dimulai rame lagi itu kabar mengenai RK bakalan diperiksa itu H-1 kan 2 November, 1 Novembernya. Itu konfirmasi dari pihak KPK kalau akan memeriksa KPK di 2 November itu. Tapi memang di KPK sendiri ini kan ada keterbatasan dari segi SDM, baik itu penyelidik sampai penyidiknya. Karena kan KPK ini bukan cuma nanganin 1-2 kasus doang kan, masih banyak PR-PR yang harus ditangani KPK. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu itu KPK melakukan OTT. Ya, OTT itu pun juga tidak serta-merta 1-2 hari langsung disikat. Yang targetnya kan jaksa-jaksa ini kan. Itu nggak mungkin 1-2 hari, perlu ada waktu yang cukup lama konfirmasi penyelidikan mandiri dan segala macamnya itu dicari KPK sampai akhirnya OTT. Nah, termasuk di kasusnya KPK ini sendiri memang terkesannya lama karena yaitu tadi faktor SDM. Kedua, terus juga banyak PR di KPK juga yang harus ditangani. Ya, kalaupun dibilang ada segi kepentingan politik, tidak menutup kemungkinan itu juga sudah jadi rahasia umum. Kenapa kadang ada, kadang tidak gitu. Masih banyak kasus di KPK yang sampai sekarang numpuk. Itu masih jadi catatan khususnya buat KPK sendiri. Nah, Mat, ini juga selintingan netizen nih. Dari kasus RK ini kan Bu Atalia itu ngajuin gugatan cerai nih. Ya. Isunya itu, Mat, bener nggak nih Mat? Tolong diklarifikasi kalau ada di lapangan. Jadi kayak perceraian ini sengaja untuk memisahkan harta antara keduanya dan akhirnya susah untuk dilacak oleh KPK. Nah, KPK ada jawaban nggak atas itu, Mat? Nah, jadi ada ide-ide ya, netizen emang serba tahu lah ya. Kiranya wartawan juga kalah kadangan. Sampai ada kabar mau pemisahan harta biar nutup-nutupi. Ya, itu gimana tuh? Nah, memang sampai sekarang KPK belum mengonfirmasi mengenai ada pemisahan harta karena kan memang prosesnya masih berlanjut ya sampai sekarang. Cuman yang jelas gini Bang Yosep, selama Atalia dan RK itu kan masih sampai sekarang masih berhubungan sebagai suami istri yang sah, belum sampai digugat cerai oleh pihak pengadilan. Iya. Ya kalau gugat cerai ya udah, mohon terima aja ya Pak, gitu. Nah, memang seharusnya ini bukan satu langkah yang sulit ya, meskipun ada istilah pisah harta di gugatan cerainya itu. Karena ya KPK bukan sekali 2 kali inilah nanganin kasus yang pada akhirnya orang udah cerai, ada yang cerai hidup, cerai meninggal dan segala macamnya. Ya seharusnya bukan hal yang baru dan sulit buat di-tracking KPK. KPK ya kita tahu sendirilah penyidikan KPK canggih. Kan sekarang kan udah banyak teknologi yang udah dipunya. Harusnya itu hal yang mudah buat KPK selidikin kalaupun ada pisah harta gitu. Nah,
satu sisi memang KPK memang bukan dalam waktu dekat sih ya, mengkonfirmasi, membuka peluang untuk memeriksa Atalia, termasuk Aura Kasih juga ini bakalan diperiksa. Cuman kapan waktunya? Nah, ini lagi-lagi masih tanda tanya kapan. Sama lagi balik lagi modelnya kayak waktu RK isu kapan mau pengen dipanggil, itu benar-benar lama banget prosesnya. Baru kepanggil kan akhirnya 2 November kemarin kan, padahal itu isunya udah cukup lama. Nah, ini masih pengen dicari tahu dulu nih, sangkut pautnya apakah dari yang aset yang dipunya RK itu dari dugaan korupsi BJB apa ikut mengalir ke Atalia istrinya atau mengalir ke si Aura Kasih ini, termasuk Lisa juga. Jadi KPK tuh follow the money dari uang itu aja ya? Terus follow the money, ikutin terus sampai ujung burung udah tuh cari dah tuh. Oke. Ini memang menarik ya, isu Ridwan Kamil ini muncul ketika banyak juga isu-isu besar yang terjadi di Indonesia. Betul. Apakah ini ada kemungkinan mengalihkan isu yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia? Nah, yang Kita ramai juga apa belum tuh? tahu Ya ramai kan banyak nih. Iya. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi dari mulai kebakaran di gedung Teradron, terus kemudian juga ya peristiwa alam di Sumatera dan segala macamnya lah. Nah, waktu Ridwan Kamil ini ke KPK, klarifikasi dari Ridwan Kamil saat itu apa yang disampaikan? Ya, waktu itu, yang lucunya adalah RK ini si ngakunya ada ini momen yang ditunggu-tunggu. Nah, si paling ditunggu-tunggu nih, dilihat-lihat. Momen paling tunggu-tunggu buat dimintai keterangan KPK. Nah, saat itu si RK ini bilang kalau dia nggak tahu kalau ada pengadaan iklan BJB-nya ini. Cuman kalau kata dia, seharusnya kan yang melaporkan mengenai pengadaan iklan itu adalah dari direksi-direksi di BJB-nya itu sendiri, komisaris dan pihak pengawas. Nah, cuman seharusnya ya, ini kan BJB ini kan adalah BUMD. Nah, gubernur ini setiap kepala daerah ya, bukan cuma di Ridwan Kamil doang. Ini dia harusnya selaku komisaris juga. Dia kepala daerah itu selalu jabat komisaris di BUMD, khususnya di BJB. Nah, logisnya kan harusnya dia tahu kalau ada pengadaan iklan gitu. Cuman dibilang dia tuh nggak tahu ada pengadaan iklan gitu. Makanya RK ini seakan-akan melempar bola panasnya ke anak buahnya ini nih. Oh, oke. Gitu. Nah, harusnya RK itu dia itu mengaku kalau dana non budgeter itu tidak diterima olehnya, tidak diterima. Nah, ada satu lagi nih yang digarisbawahi mengenai yang katanya waktu itu sebelum RK, Lisa Mariana kan juga sempat diperiksa ya oleh KPK duluan. Nah, Lisa ini bilang kalau dia itu menerima uang juga dari RK. Duitnya dari mana? Duitnya itu dari Bank BJB itu. Tapi dia ngakunya dari pribadi loh. Nah, itu dia. Ngakunya dari dana pribadi. Gimana? Lanjutannya orang bisa dah, orang yang tahu dah tuh jujur-jujuran yang mana. Cuman yang jelas Lisa ini nerima duitnya adalah ngakunya buat kepentingan anaknya. Nggak tahu nih anak yang mana nih yang dimaksud nih. Apakah emang anak yang diklaimnya si Lisa biologisnya si RK juga? Karena kan memang udah diuji laboratoris juga ya di Barreskrim Mabes Polri kalau anak yang diklaim Lisa itu bukan anak biologisnya RK gitu. Jadi nggak tahu nih anak yang mana lah. Jadi netizen silakan cari tahu dah anaknya anak sendiri yang mana itu. Ya oke, berarti saat Ridwan Kamil datang ke KPK, klarifikasinya baru seperti itu ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Sementara di luar kasus hukumnya dia yang berkaitan dengan kisah asmara. Nah, kisah asmara. Ridwan Kamil itu sudah menyampaikan klarifikasi, permohonan maaf ya. Ya, dan pun juga klarifikasi cuma di medsos doang. Betul. Iya. Nah, Ridwan Kamil ini kan masih berada dalam naungan salah satu partai. Betul. Nah, sikap partainya sendiri sampai saat ini gimana? Ada nggak pernyataan resmi kah atau mencoba untuk ya katakanlah dalam tanda kutip melindungi? Nah, ya memang sampai sekarang ini dari partai
yang dinaungi RK ini, Partai Golkar, memang sampai sekarang belum ada pernyataan resmi menyikapi kasus RK ini diduga terlibat kasus korupsi seperti apa. Nampaknya juga dari partai juga ya udah adem ayem aja gitu, masih ya berupaya sibuk dengan fokus dengan pemerintahan yang sekarang, dengan ya, bencana banjir, dengan fokus dengan membantu ketua umumnya ya khususnya. Apa nunggu status juga ya? Statusnya RK gimana baru bersikap kali mereka ya? Kira-kira gitu ya? Ya bisa jadi kalau udah jadi ada statusnya bisa jadi Ya. wallahualam. Ntar kalau jawab tiba-tiba somasi. Iya. Mohon maaf ya, bukan mau gitu. Ya, tapi ya memang yang jelas belum ada pernyataan resmi dari Golkar ini mengenai kasusnya. Mungkin nanti kalau memang udah ada status jelasnya, baru ada pernyataan sikap dari sang ketua umum Bahlil. Ya, yang selaku mempertanggungjawabkan anak buahnya ini bakalan diapakan nih kalau misalkan suatu saat dia udah ada statusnya di KPK. Ya, kita berharap semakin ada kejelasan terkait kasus hukum Ridwan Kamil ya, yang kaitannya dengan Bank BJB. Dan semoga juga sih Pak RK sih mau muncul lagi ke publik nih, Pak. Mohon maaf nih, kalau bisa muncul biar kelar nih klarifikasinya, jangan cuman adem ayem di medsos gitu. Kita kan juga pengen tahu klarifikasinya bagaimana seperti gitu apa kan. ya. Kan lama-lama jadi isu liar juga di mana-mana nih. Betul. Apalagi ini isunya kemudian dilarikan ke ranah pribadi ya. Betul. Kaitannya dengan kisah asmara sampai kemudian digugat cerai oleh istrinya. Ini ya lumayan, efeknya lumayan banyak ya. Ya jadi juga buat para fansnya Ridwan Kamil ya akhirnya banyak yang menilainya kemudian bergeser nih. Yang awalnya menilai sebagai sosok yang punya integritas, positif, baik dan lain-lain, akhirnya sekarang bergeser. Ya kita berharap dari Alright ada kejelasan tentang perkembangan kasus Ridwan Kamil, dan mungkin itu saja yang kita bahas untuk saat ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di Orang Dalam berikutnya. Terima kasih.